semuanya, perkenalkan nama saya Nia Rizky dari kelas 11 DJKT 2. Di sini saya akan bahas mengenai bab 13, yaitu Controlling Access to Files. Nah, pada bab ini terdapat 9 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, Basic Linux Permission. Yang kedua, User Group Order. Yang ketiga, Change Ownership, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu Basic Linux Permission. Nah, di sini terdapat gambar mengenai Basic Linux Permission. Jadi, ketika teman-teman memiliki permission, read itu apa, lalu write itu apa, lalu execute itu apa. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa maksud dari permission yang akan saya bahas. Kita bisa ke Debian, lalu masuk ke CLI. Setelah itu kita bisa ls. Nah, di sini saya memiliki dua buah file, yaitu isi.txt dan show.txt. Kita bisa ls -l untuk melihat detail dari direktori atau file tersebut ya. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat huruf atau abjad yang memiliki arti. Jika pada file awalnya pasti tidak ada D. Lalu jika direktori awalnya pasti ada D. Lalu apa maksud dari RWX ini? RWX ini memiliki arti. Jika R itu read, yang berarti kita bisa melakukan read pada direktori ini. Lalu W artinya adalah write. Lalu X artinya execute ya teman-teman. Lalu apa maksud dari read, write, dan execute ini? Kita bisa gambar dulu. Jadi ketika teman-teman memiliki akses read pada file, teman-teman bisa membuka atau open file tersebut. Sedangkan jika memiliki akses read pada direktori, teman-teman bisa list atau melihat isi dari direktori tersebut. Lalu jika write pada file, teman-teman bisa memodifikasi file tersebut, bisa mengubah atau menambahkan. Sedangkan jika akses write pada direktori, teman-teman bisa melakukan penambahan atau delete ya. Lalu jika execute pada file, teman-teman bisa merunning file tersebut. Sedangkan jika memiliki akses execute pada direktori, teman-teman bisa cd atau masuk ke dalam direktori ya teman-teman. Selanjutnya materi yang kedua yaitu User Group Order. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat abjad atau huruf nama, tanggal, lalu file atau direktori. Di sini saya akan menjelaskan detail dari desktop ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini terdapat nama Nia Rizky. Ini adalah user. Jadi desktop ini milik user Nia Rizky. Lalu yang ini Nia Rizky juga. Tapi ini adalah grup. Jadi desktop ini milik grup Nia Rizky. Siapa saja yang ada pada grup Nia Rizky ini akan mendapatkan permission yang sama. Nah, di sini terdapat abjad yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama RWX, lalu yang kedua R-X, yang ketiga R-X. Lalu apa maksud dari abjad ini? Pada bagian pertama RWX yang menandakan permission pada user. RWX adalah read, write, dan execute. Berarti user dari direktori desktop bisa mendapatkan akses read, write, dan execute. Nah, lalu usernya adalah ini, Nia Rizky. Jadi, bagian pertama adalah permission untuk user dari direktori atau file. Pada bagian kedua yaitu R-X yang menandakan permission untuk grup. Jadi, grup pada direktori, contohnya dokumen, hanya mendapatkan permission read dan execute. Dia tidak mendapatkan permission write, karena write di sini strip ya, tidak ada. Nah, grupnya direktori dokumen itu Nia Rizky. Lalu, yang ketiga yaitu permission untuk other, yang berarti bukan user Nia Rizky dan bukan user yang di dalam grup. Jadi siapa saja, dia bukan user Nia Rizky, juga bukan user dari grup Nia Rizky. Selanjutnya materi ketiga yaitu Change Ownership. Di sini kita sudah di CLI, lalu kita bisa ketik ls. Nah, saya memiliki dua profil yaitu isi.txt dan show.txt. Lalu saya akan cek detailnya. Nah, file tersebut hak kepemilikannya yaitu user Nia Rizky. Lalu saya akan membuat file baru, kita ketik touch. Saya akan menamainya yaitu ownership.txt. Lalu ls -l. Nah, file tersebut kepemilikannya masih user Nia Rizky. Nah, pada video ini kita akan membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file tersebut. Untuk membuat user baru, kita masuk ke dalam root terlebih dahulu, masukkan passwordnya. Jika sudah, kita bisa ketik sudo add user. Lalu untuk namanya new owner. Jika sudah, kita bisa enter.
masukkan passwordnya, konfirmasi password. Setelah itu kita skip saja, tekan Y. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke directory home. Kita bisa ketik cd spasi _2. Jika sudah masuk ke directory home, kita bisa ketik ls, maka akan terdapat user baru, yaitu new owner. Sekarang saya akan masuk ke Nia Novatrisky dengan ketik cd Nia Novatrisky. Nah, di sini kita sudah masuk ke Nia Novatrisky. Lalu kita bisa ketik ls-l. Kita akan membuat file ownership ini berubah kepemilikannya menjadi new owner. Pertama kita masuk ke new owner. Nah, di sini kita sudah masuk ke new owner. Kita sudah masuk ke dalam new owner, kita bisa ketik ls-l. Nah, di sini terdapat user ownership yang hanya bisa melakukan read dan write oleh user Nia Novatrisky, dan dia hanya bisa melakukan read pada grup dan hanya bisa read juga pada other. Setelah itu kita bisa ketik cd spasi _2 lalu ls-l. Di sini kita bisa lihat bahwa user new owner berada di dalam grup new owner, dan user new owner berarti dia adalah other. Setelah itu kita bisa masuk ke Nia Novatrisky, masukkan passwordnya. Di sini kita bisa ls-l. Jadi akses kita hanya read ya, jadi tidak bisa write dan execute. Kita coba nano ownership.txt. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini terdapat tulisan unreadable atau kita tidak bisa menulis di sini. Ini kita akan membuat file ownership ini berubah kepemilikannya menjadi new owner dan grupnya berubah menjadi new owner. Di sini kita masuk ke Nia Novatrisky. Masukkan passwordnya. Jika sudah, kita bisa ketik ls. Setelah itu kita bisa masuk ke root, kita ketikkan su passwordnya. Jika sudah, kita bisa ketik chown new owner _2 new owner slice home slice Nia Novatrisky slice filenya yaitu ownership.txt. Jika sudah, kita bisa enter. Jika sudah, kita bisa masuk ke dalam Nia Novatrisky terlebih dahulu, lalu ls-l. Nah, di sini kalian bisa lihat file ownership sudah berubah kepemilikannya menjadi user new owner dan group new owner. Lalu kita bisa masuk ke new owner, masukkan passwordnya. Kita coba nano ownership.txt lalu enter. Nah, di sini sudah bisa ya. Kita bisa ketik coba 1 ctrls enter. Nah, di sini sudah bisa ya. Kita coba cat ownership.txt enter. Nah, di dalam file ownership terdapat coba 1, berarti sudah berhasil. Setelah itu kita bisa ls-l. Di sini pada bagian pertama yaitu user hanya bisa melakukan read dan write, lalu pada group hanya bisa melakukan read, lalu pada other juga hanya bisa melakukan read. Setelah itu kita masuk ke Nia Novatrisky, masukkan passwordnya. Di sini kita coba nano ownership.txt. Di sini terdapat tulisan unreadable atau tidak mendapatkan akses untuk menulis.
Materi selanjutnya yaitu change permission. Kita masuk ke CLI lalu kita ketik ls-l. Nah, di sini file ownership menjadi milik user dan group user, di mana permissionnya baru rw strip, r strip. Nah, pada video ini kita akan coba merubah permissionnya. Di sini saya akan membuat file baru, touch permission.txt. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ls-l. Nah, di sini permission.txt ini milik user Neonovatrisky dan grup Neonovatrisky saja. Nah, pada user Neonovatrisky hanya bisa melakukan read dan write. Lalu grup dan other hanya bisa melakukan read. Di sini saya akan coba membuat file permission.txt ini pada grupnya bisa melakukan write ya. Caranya kita bisa ketik chmod plus w, lalu filenya yaitu permission.txt, lalu enter. Jika sudah, kita bisa ketik ls-l lalu enter. Nah, di sini dia sudah berubah, pada grupnya dia berubah menjadi RW ya teman-teman. Setelah itu saya akan buat user new owner masuk ke grup Neonovatrisky agar bisa mengakses permission.txt ini. Kita masuk ke dalam root, masukkan passwordnya, lalu kita cd spasi titik 2. Setelah itu kita bisa ketik sudo usermod min G besar Neonovatrisky. Lalu untuk dimasukkan ke dalam grup new owner ini, kita akan memasukkan user new owner ke dalam grup Neonovatrisky ya teman-teman. Lalu kita enter. Di sini kita masuk ke Neonovatrisky, kita bisa ketik ls, enter. Setelah itu kita coba nano permission.txt, lalu enter. Nah, di sini bisa ya, saya coba ketik 1, 2, 3, lalu ctrlx, lalu kita enter. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan akses write. Lalu bagaimana kalau akses write saya hilangkan? Saya masuk ke Neonovatrisky. Setelah itu kita bisa ls-l. Nah, di sini saya akan menghilangkan akses write pada permission.txt. Kita bisa ketik chmod g-w, filenya itu permission.txt. Jadi kita enter, lalu ls-l. Nah, di sini pada file permission.txt write-nya kita sudah hilangkan ya. Jadi kita tidak bisa menambahkan atau mengubahnya. Setelah itu kita bisa masuk ke new owner, masukkan passwordnya. Jika sudah, kita bisa ketik nano permission.txt, lalu enter. Nah, di sini tulisannya permission denied atau kita tidak bisa menulis di sini. Lalu saya keluar saja. Jadi pada file permission.txt pada grup dia tidak diizinkan untuk write. Untuk materi selanjutnya yaitu execute permission. Kita akan mengeksekusi file ke directory. Jadi permission execute jika kita gunakan pada file berarti kita bisa merunning file tersebut. Lalu jika kita pada directory berarti kita bisa cd ke dalam directory tersebut. Di sini kita masuk ke dalam root, masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa ketikkan ls-l. Nah, di sini saya memiliki user Neonovatrisky dan user new owner. Dan pada default seluruh user tidak bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user Neonovatrisky. Setelah itu kita bisa masuk ke new owner, lalu enter. Itu kita bisa cd
Nia Noviati Rizky, lalu enter. Maka tulisannya akan permission denied, karena bagian other maupun grup tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk atau CD. Kita masuk ke dalam root terlebih dahulu, masukkan password. Nah, di sini kita bisa ketik chmod plus x Nia Noviati Rizky, enter. Lalu kita ketik lagi chmod o plus x Nia Noviati Rizky, enter. Kita ketik lagi chmod o plus w Nia Noviati Rizky, enter. Lalu kita ketik lagi chmod g plus w Nia Noviati Rizky. Setelah itu enter. Setelah itu kita bisa ketikkan ls min l. Nah, di sini maka siapapun bisa melakukan read, write, execute pada user, group maupun other. Jadi yang tadinya kita menggunakan user new owner dan tidak bisa masuk karena kita tidak mendapatkan permission execute, sekarang pasti bisa. Sekarang kita coba masuk ke new owner. Setelah itu kita bisa jadi Nia Noviati Rizky. Nah, di sini bisa ya. Lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Nah, di sini saya hilangkan permission execute pada other dan group. Kita masuk ke root, masukkan password. Setelah itu kita bisa jadi spasi 2. Setelah itu kita bisa ketikkan chmod g min x Nia Noviati Rizky, lalu enter. Nah, jika sudah, kita bisa ketikkan chmod o min x Nia Noviati Rizky, lalu enter. Setelah itu kita bisa ls min l. Nah, di sini group dan other tidak memiliki execute, hanya memiliki read dan write. Setelah itu kita masuk ke Nia Noviati Rizky, enter. Nah, setelah itu kita bisa ls, lalu cd Nia Noviati Rizky, kita bisa ls lagi. Nah, jadi execute pada file kita hanya bisa melakukan pada file yang berakhiran .sh. Setelah itu saya akan membuat file. Kita ketikkan touch c.sh. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan nano c.sh. Setelah itu enter. Nah, di sini maka perintahnya yaitu echo spasi tanda petik ya, hello, koma word, tanda seru, lalu tanda petik. Jika sudah, kita bisa ctrl x, lalu yes, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa masuk ke new order, masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa ketik .slice c.sh, lalu kita enter. Nah, maka tulisannya yaitu permission denied, karena saya tidak memiliki permission untuk mengexecute pada directory. Namun, bagaimana jika saya menggunakan user Nia Noviati Rizky yang dia bisa mendapatkan permission execute pada file? Saya akan masuk ke Nia Noviati Rizky, masukkan password. Itu saya bisa ketik .slice c.sh, lalu enter. Nah, di sini masih permission denied. Saya coba ls min l. Ternyata di sini saya belum mendapatkan permission execute, jadi saya akan menambahkannya. Kita bisa ketikkan su, masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa ketik chmod u plus x c.sh,
lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ketikkan Sunia Noviati Rizky, lalu enter. Jika sudah, kita bisa ketikkan .slice.c.sh, lalu enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya yaitu review chmod. Nah, perintah chmod digunakan untuk permission. Di sini contohnya pada desktop. Nah, pada usernya dia bisa melakukan read, write, dan execute. Lalu pada group dia hanya bisa melakukan read dan execute. Juga pada other dia hanya bisa melakukan read dan execute. Jika chmod U itu untuk user, G untuk group, lalu O untuk other. Setelah itu R untuk read, W untuk write, dan X untuk execute ya teman-teman. Lalu ada D, dia untuk directory. Misal kalian mau menghapus execute pada dokumen, kalian bisa ketik chmod G -X documents. Lalu jika akan menambahkan, kalian bisa ketik chmod G + W dokumen. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya materi ketujuh yaitu chmod dengan number. Di sini saya sudah berada di root. Jika sebelumnya kita menggunakan permission dengan huruf, sekarang dengan angka. Jika definisi execute itu 1, lalu write itu 2, lalu read itu 4. Setelah itu saya akan membuat file baru. Kita ketikkan touch. Untuk namanya saya number permission .txt. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa ls min l. Nah, di sini pada file number permission, pada usernya dia hanya mendapatkan read dan write, lalu pada group dan other dia hanya mendapatkan read. Nah, di sini saya akan membuat user yang mendapatkan full access, lalu group dia akan mendapatkan read dan execute, lalu other akan mendapatkan read dan write. Maka perintahnya yaitu chmod 756, lalu nama filenya yaitu number permission .txt. Kenapa saya menggunakan angka 756? Karena angka 7 untuk user, 5 untuk group, 6 untuk other. Lalu angka 7 karena saya mau menambahkan full access. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 4, jadi hasilnya 7. Lalu angka 5 karena saya mau menambahkan execute, jadi 4 tambah 1. Setelah itu angka 6 karena saya mau menambahkan write, jadi 4 tambah 2. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ls min l. Nah, di sini kalian bisa lihat pada usernya dia sudah full access, lalu pada group dia sudah read dan execute, lalu pada other dia sudah read dan write. Setelah itu saya akan menghapus execute pada usernya. Kita bisa menggunakan perintah yang tadi yaitu chmod. Angkanya berubah menjadi 656. Filenya yaitu number permission .txt. Pada usernya kita ganti angka menjadi 6. Jika sudah, kita bisa enter, lalu ls min l. Nah, di sini berhasil ya. Pada usernya, execute-nya sudah terhapus. Selanjutnya, materi ke-8 yaitu chown pada directory part 1. Di sini saya akan coba membuat directory baru. Kita ketik mkdir. Saya akan menamainya itu dir1. Lalu enter. Jika sudah, kita bisa ketikkan lagi mkdir dir1 slash dir2. Saya akan membuat directory 1 terdapat directory 2. Lalu kita enter. Setelah itu kita ls dir1. Nah, di sini kalian bisa lihat di dalam dir1 terdapat dir2 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan ls min l. Nah, dir1 hak kepemilikannya masih Nina Rizky. Setelah itu saya akan mengubah hak kepemilikannya menjadi new owner. Kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu, masukkan password. Jika sudah, kita bisa ketikkan chown new owner, klik 2 new owner dir1. Nah, saya akan mengubah usernya menjadi new owner dan grupnya menjadi new owner. Kita enter. Setelah itu kita bisa ls min l. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa dir1 hak kepemilikannya sudah berubah menjadi user new owner dan group new owner ya teman-teman. Kita hanya merubah kepemilikan dir1. Bagaimana jika kita lihat di dalam dir1, kita bisa cd dir1. Setelah itu kita bisa ls min l. Nah, di sini
di dalam dir 1 terdapat dir 2 yang kepemilikannya masih Nia Novatirsky teman-teman. Jadi dia belum berubah. Kita bisa mengubahnya lagi dengan perintah yang tadi. Tapi ada cara yang lebih cepat, yaitu mengubah directory dan isi di dalamnya juga ikut berubah. Nah, ini saya akan ganti kepemilikannya menjadi user Nia Novatirsky lagi. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke Soul lagi. Masukkan passwordnya. Bisa langsung ketikkan chown Nia Noviati Rizky .2 Nia Noviati Rizky dir 1, lalu enter. Jika sudah, kita bisa ls-l kembali. Nah, di sini hak kepemilikan dir 1 sudah berubah menjadi Nia Novatirsky lagi ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ketikkan chown min R besar, lalu new owner .2 new owner dir 1. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ls min l. Nah, di sini dir 1 hak kepemilikannya sudah berubah menjadi new owner. Setelah itu kita coba masuk ke dir 1. Lalu kita bisa ls min l. Nah, di sini di dalam dir 1 terdapat dir 2 yang hak kepemilikannya juga sudah langsung otomatis berubah teman-teman. Jadi dia hak kepemilikannya yaitu user new owner dan group new owner. Selanjutnya materi terakhir kita yaitu chmod pada directory part 2. Saya akan membuat directory baru, kita ketikkan mkdir. Lalu saya akan menamainya yaitu chmod s. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu ls min l. Nah, di sini pada directory chmod, user dan grupnya masih Nia Novatirsky ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba menghilangkan permission execute pada user dan menambahkan write pada group dan other. Kita bisa masuk terlebih dahulu ke dalam root, masukkan passwordnya. Jika sudah, saya akan menghilangkan permission execute pada user. Kita bisa ketikkan chmod u min x, lalu file direktorinya yaitu chmod s. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu saya akan menambahkan write pada grup ya. Kita bisa ketikkan chmod g plus w, lalu nama direktorinya yaitu chmod test. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu saya akan menambahkan write pada other. Kita bisa ketikkan chmod o plus w chmod test, lalu kita enter. Jika sudah, kita bisa ls min l. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Berarti pada user dia hanya bisa melakukan read dan write, lalu pada group dia bisa melakukan read, write, dan execute, dan pada other dia bisa melakukan read, write, dan execute.